Ada 3 waktu untuk sembuh dari gangguan was-was setan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum sahabat. Sahabat, ada 3 waktu untuk sembuh dari gangguan was-was setan. Ada waktu yang cepat, ada waktu yang lambat, ada waktu yang sangat terlambat atau sudah terlambat. Dari 3 waktu untuk sembuh tersebut, cara penyembuhannya pun sama. Kemanapun jika Anda pergi dan kepada siapapun Anda bertanya, apakah kepada orang-orang yang telah berpengalaman sembuh dari gangguan was-was, apakah kepada seorang alim atau banyak ulama, apakah kepada para psikiater atau ahli jiwa dan sebagainya, maka jika mereka memahami cara mengatasi gangguan was-was ini, mereka pun akan menyarankan cara penyembuhan, cara pengobatan yang sama. Apakah itu? Yaitu seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, dan juga yang pernah dibilang oleh yang lain, apakah oleh Buya Yahya dan para habaib dan sebagainya, orang-orang yang telah memahami tentang cara mengatasi gangguan was-was, yakni dengan cara mengabaikannya, tidak memperdulikannya, tidak menuruti apa kata was-wasnya, dan masa bodoh dengan semua was-was dan segala ketakutan tentangnya atau terkaitnya. Apakah takut dosa, takut menjadi murtad, takut menjadi musyrik, takut menjadi kafir, dan segala macam ketakutan akan dosa-dosa besar lainnya. Seperti itu. Nah, jadi dengan 3 waktu sembuh yang berbeda, cara pengobatannya sama. Jika Anda memilih waktu sembuh yang cepat, itu adalah sangat baik. Namun jika Anda memilih waktu sembuh yang lambat, saya kira itu sudah kurang baik. Apalagi jika Anda memilih waktu yang sudah terlambat, maka itu ya sangat buruk, pilihan yang sangat buruk. Karena yang saya maksud yang sudah sangat terlambat adalah ya bisa sembuh, bisa hilang was-wasnya, tapi setelah tibanya kematian. Seperti itu. Jadi waktu yang manapun yang mau Anda pilih, cara penyembuhannya sama. Bedanya, jika Anda memilih untuk sembuh dalam waktu yang lambat, dibandingkan dengan waktu yang cepat, mungkin Anda sudah terlalu banyak usia yang disia-siakan, terlalu banyak biaya yang dipakai untuk berobat atau berkonsultasi ke sana kemari. Mungkin juga fisik Anda atau psikis Anda yang lainnya juga sudah terganggu. Dan biasanya gangguan was-wasnya pun sudah sangat parah. Sudah banyak bentuk-bentuk was-was baru yang datang, sehingga akan makin berat untuk mengobatinya. Seperti itu. Jadi, saya sekarang ingin bertanya kepada Anda, silahkan Anda renungkan jawabannya, dan silahkan Anda juga yang mengambil keputusan untuk memilih waktu sembuh yang mana. Jadi pertanyaan dari saya, apakah Anda mau sembuh sekarang, secepatnya? Apakah mau sembuh nanti setelah 1 tahun, 2 tahun, atau berpuluh tahun ke depan baru Anda sembuh? Atau mau nanti menunggu kematian tiba
baru Anda bisa sembuh dari gangguan was-was karena kematian. Seperti itu tergantung Anda sendiri, tapi silahkan Anda pertimbangkan, pikirkan bahwa memilih waktu yang manapun cara sembuhnya sama. Jika Anda sekarang bisa sembuh dengan cara mengabaikannya, nanti pun sama. Jadi jangan sampai Anda setelah terlambat untuk menyadarinya, baru Anda menyesal, baru Anda bilang, oh kalau tahu seperti ini, oh kalau ternyata memang itu, dengan mengabaikannya was-was tersebut, saya bisa sembuh. Kenapa tidak dari dulu saya mengabaikannya? Nah, seperti itu. Dan mungkin waktu itu Anda sudah terkena gangguan fisik atau psikis lainnya yang mungkin seperti yang juga memang saya alami. Saya bicara karena dari pengalaman saya juga. Saya sembuh dari gangguan was-was sudah puluhan tahun. Tapi efek fisik dan psikisnya ada. Seperti asam lambung berlebih. Seperti kaku lidah untuk mengucapkan, terutama untuk bacaan-bacaan sholat. Dan juga gangguan yang lainnya yang saya rasakan hingga sekarang. Belum bisa sembuh secara total. Meskipun saya sudah sembuh dari gangguan was-wasnya. Seperti itu. Semoga sekali lagi bisa Anda renungkan jawabannya. Anda pertimbangkan apa yang harus Anda jawab dan lakukan. Karena hanya Andalah yang bisa mengobatinya. Ya tentu hakikatnya adalah dari Allah. Nah, kuncinya adalah keberanian dari Anda sendiri untuk tidak takut terhadap apapun, tidak takut terhadap bayangan-bayangan dosa jika tidak menuruti was-wasnya, karena was-was tidak menyebabkan dosa, tidak tercatat sebagai dosa, dan baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.